Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, bacaan-bacaan kita pada sore hari ini semuanya menggambarkan bagaimana menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Dari bacaan yang pertama, nubuat Zefania, di sana ditegaskan supaya kita mencari Tuhan, menjadi rendah hati dan melakukan hukum Tuhan, yaitu mencari keadilan dan kerendahan hati. Begitu pula di dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menegaskan bahwa murid-murid Kristus itu bukan orang yang hebat, yang besar, tetapi justru mereka yang dianggap bodoh, mereka yang lemah, merekalah yang dipilih Allah. Itulah kita semuanya, dipilih Allah untuk mengikuti Kristus, sehingga kita tidak memegahkan diri, namun senantiasa menjadi rendah hati berkat dan di dalam Kristus sendiri. Di dalam Injil sangat jelas, Yesus menawarkan 8 sabda bahagia. Itulah nilai-nilai yang hendaknya menjadi arah hidup kita di dalam mengikuti Yesus, di dalam melaksanakan apa yang menjadi ajaran Yesus sendiri. Sabda bahagia ini di samping doa Bapa Kami merupakan inti dari ajaran Yesus. Yesus memulai ajaran di bukit, khotbah di atas bukit dengan sabda bahagia ini. Dan kalau kita perhatikan, ke-8 sabda bahagia itu menawarkan nilai-nilai, bukan nilai-nilai duniawi, melainkan nilai-nilai surgawi. Nilai-nilai yang hendaknya menjadi pegangan dan arah hidup kita bersama. Kita lihat satu persatu. Pertama, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nilai yang ditawarkan Yesus adalah
hidup miskin di hadapan Allah, maka kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan ataupun harta duniawi. Maka kita diingatkan untuk tidak mengutamakan harta duniawi dalam hidup ini. Tentu saja boleh kita bekerja dan mengumpulkan harta untuk hidup, untuk keluarga, untuk anak-anak kita supaya bisa sekolah dan seterusnya. Itu sangat wajar. Tetapi Yesus mengingatkan kita bukan harta yang penting di dunia ini, tetapi terlebih-lebih adalah keterlekatan kita pada Allah sendiri. Hidup miskin di hadapan Allah berarti kita sungguh-sungguh diajak untuk menyerahkan diri kepada Allah, sehingga dengan penyerahan diri kepada Allah secara total, maka yang kita utamakan dalam hidup adalah hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengejar harta. Harta kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, maka tidak salah kalau kita bekerja mengumpulkan harta, tetapi itu bukanlah yang paling pokok di dalam hidup kita. Yang paling pokok adalah bagaimana Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di dunia kita sekarang ini banyak sekali terjadi kekerasan, juga peperangan, konflik dan seterusnya. Ya, secara internasional tapi juga di tengah-tengah kita, di dalam masyarakat kalau kita membaca berita sering terjadi banyak kekerasan. Nah, Yesus menawarkan nilai kelemah lembutan. Artinya kekerasan harus kita lawan tidak dengan kekerasan, karena itu akan menimbulkan kekerasan berikutnya, tetapi kekerasan hendaknya kita lawan dengan lemah lembut, kelemah lembutan. Artinya bahwa kita diajak untuk bisa menerima seandainya ada ketidakadilan ataupun kekerasan yang kita alami. Jangan kita membalas dendam, tetapi kita belajar untuk menerima. Tentu saja kita berhak untuk memperjuangkan keadilan dalam hidup kita, tetapi bukan kekerasan yang kita utamakan di dalam menghadapi itu, tetapi dengan kelemah lembutan. Berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini sangat penting. Di dunia zaman sekarang ini dengan dunia digital itu hoax, ya, kabar bohong, manipulasi data dan seterusnya itu sangat mudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau tidak hati-hati kadang-kadang kita juga bisa terjerumus di sana, ya. Entah itu dengan scam yang ada atau penawaran-penawaran yang menggiurkan dan seterusnya, ya. Sudah banyak sekali, ya, saya kira dari data-data, dari laporan yang ada itu banyak sekali orang tertipu karena hoax yang disebarkan melalui media sosial. Nah, kita perlu hati-hati jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal seperti itu. Berikutnya, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, murah hati ini saya kira menjadi sikap yang perlu kita kembangkan terus-menerus. Seperti Yesus yang murah hati, Yesus selalu bersedia, siap sedia untuk menolong sesama, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat demi kesejahteraan, kebahagiaan orang-orang yang dilayaninya. Maka kita pun juga perlu murah hati, apalagi saat sekarang di tengah-tengah bangsa kita banyak sekali korban bencana alam, korban banjir, tanah longsor dan seterusnya. Banyak saudara-saudara kita yang menderita. Maka kita juga perlu murah hati terhadap siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Berikutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, apa maknanya suci hati bisa melihat Allah? Mereka yang sederhana, mereka yang sungguh bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam
peristiwa-peristiwa yang kecil dalam peristiwa hidup sehari-hari. Itulah makna suci hatinya, maka kita akan bisa melihat Allah. Allah hadir dalam segala peristiwa. Allah hadir di dalam saudara kita, keluarga kita, sahabat, teman, dan siapapun yang kita kenal. Allah hadir dalam diri setiap orang. Juga Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, entah itu peristiwa yang mengembirakan ataupun peristiwa yang mungkin menyedihkan, peristiwa yang mungkin tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita terima, seperti kehilangan ataupun juga duka cita dan seterusnya. Itu kadang juga kita alami, tetapi Allah selalu hadir dalam setiap peristiwa di hidup kita, sehingga kita tidak perlu menjadi khawatir ketika kita mengalami apapun di dalam hidup ini. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dengan begitu lalu kita bisa melihat Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Tidak hanya yang mengembirakan, tapi juga peristiwa duka, penderitaan, Allah pun hadir di sana. Kita perlu membuka hati supaya kita juga bisa melihat kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa hidup kita. Berikutnya, berbagilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, tentu saja ya, damai itulah yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita, dalam keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Kita harus selalu berusaha untuk membawa damai. Di tengah-tengah konflik yang ada, kita harus bisa mendamaikan satu sama lain. Pembawa damai itulah apa yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah puncak sabda bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, demi Kristus, lalu kita dianiaya. Itu adalah puncak kebahagiaan sebagai murid-murid Yesus. Artinya apa? Yesus bersabda, barang siapa mungkin aku harus berani untuk memanggul salibnya setiap hari. Maka kita dipanggil untuk berani memanggul salib. Memanggul salib itu tidak mudah. Memanggul salib itu konsekuensinya adalah penderitaan. Mungkin difitnah, dianiaya, tidak dipahami, dan seterusnya, disingkirkan, dikucilkan. Itulah bentuk-bentuk pengalaman hidup yang mungkin juga kita alami. Ya, mungkin tidak setiap hari, tetapi kadang-kadang kita mengalami hal itu. Nah, ketika kita mengalami hal itu, itulah salib hidup kita. Juga termasuk ketika kita sakit, ya, tiba-tiba mungkin sedang periksa lalu divonis dokter sakit apa, ya. Nah, itu juga termasuk salib hidup kita. Nah, kita harus bisa belajar untuk berbahagia. Nah, ini yang tidak mudah ya. Menderita tapi berbahagia. Tapi itulah yang dijanjikan Yesus. Kalau kita berani, sanggup memanggul salib hidup kita setiap hari, saya yakin Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kebahagiaan itu pada kita. Mengapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dari salib, Yesus wafat di salib dan bangkit untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan, sehingga di dalam Yesus segala bentuk salib penderitaan itu pun akan menjadi bermakna bagi kita, akan diubah oleh Yesus menjadi kebahagiaan, akan bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga inilah inti hidup kita. Hidup mengikuti Kristus berarti memanggul salib untuk ikut serta dalam penderitaan, supaya nantinya juga ikut serta di dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan Tuhan sendiri. Santo Ignatius Loyola di dalam latihan rohani mengajar kita untuk menyatukan diri kita di dalam doa-doa kita, menyatukan salib kita supaya kita juga bisa bangkit bersama dengan Kristus. Nah, para saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita sanggup untuk memanggul salib, untuk melakukan sabda-sabda bahagia dengan konsekuensi, mungkin kita akan dimusuhi, mungkin harus memanggul salib. Kalau kita tetap setia, kita sanggup melaksanakan sabda bahagia ini, maka saya yakin kita semuanya ada di jalan yang benar dan kita pun akan sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Maka
Di dalam doa kita, dari pengalaman saya, ketika semakin dekat dengan Yesus, kita akan semakin banyak memanggul salib. Mengapa? Sebagai sahabat Yesus, kita kan tahu ya, sahabat itu penting dalam hidup kita. Sahabat itu kan dalam suka dan duka, ya. Tetapi yang lebih-lebih kita butuhkan adalah saat kita sedang berduka. Maka ketika sedang berduka, kita butuh sahabat untuk sharing, berbagi supaya diringankan. Begitu pula kita adalah sahabat Yesus, maka Yesus pun mau berbagi tidak hanya suka tapi juga duka dengan kita. Itulah bentuk salib yang sedang kita alami, yang mungkin akan kita alami. Kalau kita manggul salib berarti Yesus sedang berbagi. Yesus sebagai sahabat menjadi sangat dekat dengan kita, sedang berbagi dengan kita, dan kita pun harusnya semakin bahagia. Itulah kuncinya, menyadari bahwa salib adalah sharing Yesus untuk kita yang perlu kita panggul setiap hari. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dikuatkan di dalam menghidupi sabda bahagia, dan terlebih kalau harus manggul salib, tapi kita juga akan bisa mengalami kebahagiaan yang sejati kalau kita tetap setia, tekun, dan menyatukan salib kita dengan salib Yesus sendiri, sehingga salib hidup kita pun akan mempunyai makna bagi keselamatan orang lain, banyak orang. Allah sendiri akan menggunakan salib hidup kita, mengubahnya menjadi kebahagiaan, tapi juga sekaligus menggunakan salib-salib kita untuk keselamatan banyak orang. Maka salib kita pun kita satukan dengan salib Yesus menjadi sumber keselamatan bagi banyak orang. Tidak mudah tentu saja, kita perlu merenung, memohon rahmat Tuhan supaya rahmat sabda bahagia ini sungguh bisa kita hayati dan bisa kita hidupi setiap hari. Malah dalam Ekaristi ini kita buka hati pada Yesus agar sabda bahagia sungguh menjadi arah hidup kita, semangat hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.